Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryaden. Kali ini saya akan membagikan soal persiapan Pritas PPG PGSD Pedagogik tahun 2022 part 3. Untuk part-part sebelumnya ada di video sebelumnya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di grup Telegram PPG PGSD yang membahas soal-soal, bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya makin berkembang. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal pertama. Perhatikan ciri-ciri teori di bawah ini. Bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Melihat ciri-ciri di atas merupakan salah satu ciri dari teori belajar, yaitu jawabannya adalah yang A, behavioristik. Ciri behavioristik ini ada beberapa ya, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Soal nomor 2, Bu Ani adalah guru kelas 2. Bu Ani sedang mengajarkan perkalian ke siswa-siswinya. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Ani sudah mengajari siswa-siswi cara menjumlahkan bilangan. Saat Bu Ani memberikan soal-soal perkalian kepada siswa-siswi, dari pernyataan Bu Ani memberikan soal perkalian, maka situasi tersebut dinamakan yaitu yang B ya. Akomodasi ini yang sesuai dengan pendapatnya Jen Bise ini ya. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip penjumlahan, maka ketika mempelajari prinsip perkalian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah dikuasai dengan prinsip perkalian. Ini prinsip perkalian ini kan informasi baru yang baru diperoleh, sedangkan penjumlahan kan sudah yang lalu. Inilah yang disebut proses asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal-soal perkalian, maka situasi ini disebut akomodasi. Ya, ini kan Bu Ani memberikan soal-soal perkalian kepada siswa-siswinya. Jadi ini merupakan proses akomodasi. Tapi kalau yang asimilasi itu pengintegrasian antara informasi lama dengan informasi baru. Soal nomor 3, di bawah ini merupakan ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan 92 kecuali, yaitu strukturisasi ide. Di konstruktivisme itu teori belajar yang anak mengkonstruksi sendiri, mencari sendiri ini ya. Nah, ciri-cirinya ini ada 5. Yang pertama, orientasi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Yang kedua, elitasi. Peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi. Restrukturisasi, jadi bukan strukturisasi ide tapi restrukturisasi ide ini ya, yaitu klarifikasi. Jadi itu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Kemudian penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Dan yang terakhir, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubah. Soal nomor 4, teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Dari pernyataan di atas merupakan pengertian teori belajar, yaitu yang E, sosiokultur. Teori belajar ko-konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur. Jadi ini sosiokultur itu nama lainnya adalah ko-konstruktivistik, merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Soal nomor 5, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan ZPD yang terjadi pada perkembangan dan pembelajaran. Yang termasuk pada tahap 2 adalah yaitu yang C ini ya, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri.
Vygotsky mengembangkan ada 4 tahapan ZPD yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Tahap pertamanya, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Ini berarti masih tahap awal ini ya. Sedangkan tahap 2, tindakan anak ini didasarkan atas inisiatif sendiri. Tahap 3, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi, jadi tanpa disuruh ini. Yang keempat, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang sehingga anak siap untuk berpikir abstrak. Ini berarti tingkatannya sudah kelas tinggi maupun menginjak ke usia sekolah menengah. Soal nomor 6, dalam teori belajar ko-konstruktivistik atau sosiokultur ini tadi ya, pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari sumber-sumber sosial. Sosiokultur yang terdapat di luar dirinya. Untuk mengkonstruksi pengetahuan diperlukan peranan aktif dari orang tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tidak datang dengan sendirinya, namun harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan, kecuali adalah yang C, tekanan pada hasil belajar. Prinsip utama teori belajar ko-konstruktivistik yang banyak digunakan yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Mengajar adalah membantu peserta didik. Tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Jadi tekanannya ini pada proses belajar, bukan hasil belajar. Jadi yang bukan adalah yang C ini. Kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik dan yang terakhir guru adalah fasilitator saja. Soal nomor 7, berdasarkan teori Kolb, Hani, dan Mumford menggolongkan peserta didik atas 4 tipe. Di bawah ini merupakan tipe peserta didik reflektor. Jawabannya adalah yang B, peserta didik cenderung berhati-hati, mengambil langkah, dan penuh pertimbangan. Ini kecil karena pembahasannya ada banyak ini ya. Nah, jadi tipe reflektor ini yaitu tipe yang B, tipe reflektor. Tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Dalam hal mengambil keputusan cenderung konservatif, maksudnya mereka sangat mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya. Selalu diperhitungkan dengan cermat dalam memutuskan sesuatu. Ini ada 4 ini ya. Yang pertama tipe aktivis. Ini peserta didik cenderung melibatkan diri pada dan berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan karena aktivis ini. Kemudian tipe teoris, sangat kritis, suka menganalisis, suka berpikir rasional menggunakan penalarannya. Segala pendapat harus berlandaskan dengan teori sehingga mereka tidak menyukai penilaian yang bersifat subjektif dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah peserta didik tipe pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis dan filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktekkan. Jadi lebih praktis. Jadi tidak bertele-tele, tidak hanya teori saja ini. Soal nomor 8. Anderson dan Cradwell 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Terdapat 5 tingkatan kawasan afektif. Urutan yang tepat kawasan afektif menurut Anderson dan Cradwell adalah yaitu yang A, receiving, responding, valuing, organization, characterization. Jadi ini, receiving atau penerimaan meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Yang kedua, pemberian respon atau responding meliputi sikap ingin merespon, puas dalam memberi respon. Yang ketiga, pemberian nilai atau penghargaan, valuing, meliputi penerimaan terhadap suatu nilai, memilih sistem nilai yang disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan nilai tertentu. Berikutnya, pengorganisasian atau organization, meliputi menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. Yang terakhir, karakterisasi atau characterization, meliputi menjadikan nilai sebagai bagian pola hidupnya. Soal nomor 9, aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Teori belajar yang dimaksud adalah yaitu yang D, humanistik. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif.
Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi humanistik, memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik ini yaitu teori belajar yang memanusiakan manusia. Soal terakhir nomor 10, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan guru memahami karakteristik peserta didik adalah yaitu yang C, menentukan aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Pembahasannya, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan guru, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Jadi yang tepat itu aktivitas yang perlu dilakukan oleh guru, bukan aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Jadi jawabannya yang bukan adalah yang C. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.